lu meninggalkan semua, bahkan lu bilang sampai minus, ada di titik minus. Ini baru 2024 loh, walaupun sudah akhir tahun lah. Artinya kurang lebih 2 tahun. Dalam 2 tahun, apa yang saja yang terjadi gitu? Kalau jujur nih ya, kalau kita orang luar nih, lihat Lisa nih, gambaran lu tuh seperti seorang yang sukses. Apakah memang seperti itu? Atau sebenarnya ini cuman... Ya memang saya sukses. Atau Karena memang sukses? kesuksesan itu harus dari diri sendiri dulu kan, Oke. dari mental kita kan, dari Oke. hati kita. Seorang pemenang itu bukan dia menjadi pemenang dulu baru dia merasakan jadi pemenang. Seorang pemenang itu harus di dalam hati mereka dulu menjadi pemenang. Karena Allah sudah mengatakan, aku itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka dengan diri kita seorang yang sukses, kita seorang yang pemenang, maka itulah diri kita gitu. Alam semesta itu akan merespon. Allah akan mengabulkan, itu menjadi doa untuk kita gitu. Oke, jadi apa saja sih yang terjadi dalam 2 tahun ini dalam hidup lu, dan apa saja sih pertolongan Allah? Kemarin ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Oke, jadi boleh cerita sedikit nggak fase hidup lu dari keluar, terus apa saja yang terjadi? Artinya kan lu merasakan sendiri nih pertolongan Allah. Apa saja sih? Boleh dibagikan nggak biar bisa jadi motivasi nih buat teman-teman? Baik. Nah, jadi waktu saya memilih Islam itu tidak mudah sekali ya. Saya katakan sama teman-teman, kalau kalian mau memilih Islam, pelajari dulu kitabnya. Pelajari dulu, kalian jangan melihat oknumnya, tapi lihatlah Alkitabnya. Setelah kalian paham, baru kalian putuskan. Dan jangan cuma mempelajari satu Alkitab, minimal 3 yang dinamakan Alkitab itu tadi. Apapun itu, minimal 3. Dan cari guru itu minimal 3. Kenapa? Supaya ada perbanding. Oke. Kalau kalian tidak serius dalam memilih, kalian nanti setengah-setengah menjalaninya. Tidak sanggup dengan ujian, kalian balik lagi. Justru kalian akan mengotori Islam itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang di sana yang mudah sekali mensyahadatkan orang lain, ini juga PR buat kita gitu. Banyak sekali mereka mudah sekali syahadat, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri. Setelah itu nanti mereka kembali murtad, mereka bercerita tuh, saya sudah Islam, saya sudah Muslim dulu, dan sekarang saya kembali lagi ke kafir gitu. Mohon maaf, maksudnya kembali lagi ke murtad gitu. Nah, itu kan mereka sudah mencoreng Islam itu sendiri. Ada apa dengan Islam kan gitu. Tapi kadang ada orang bilang gini, nanti kalau kita nggak syahadatkan sekarang, kita apa dong, berdosa gitu. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan kafir padahal dia mau bersyahadat gitu. Terkecuali kalau mereka memang udah yakin tanpa paksaan. Yakinnya ini kan kadang cuma sekedar yakin gitu. Kan kita nggak bisa tahu dia yakin ini karena apa. Kan kita nggak bisa tebak dia yakin karena memang beriman atau cuma ngomong doang yakin, tetapi karena ada sesuatu, contoh itu dia, nikah makanya gitu kita kan. keseriusan dia dulu sampai di mana. Ini mohon maaf nih, kalau untuk yang dari agama lain memilih Kristen saja itu tidak mudah loh prosesnya. Ya. Mereka harus melewati ini, melewati itu dulu. Ya. Setelah itu baru dibaptis. Nah, itu pun harus ada tahapan waktunya. Nah, jadi di situ saya belajar di situ juga gitu. Itu oh iya ya seperti ini gitu. Jadi menurut pandangan Lisa seharusnya janganlah menggampangkan syahadat ya. Betul. Harus pastikan kalau dia memang imannya tuh udah kuat, betul, udah yakin baru syahadat. Jangan hanya ikut-ikut teman atau ikut-ikut suasana gitu ya. Betul. Karena saya sendiri waktu saya mau syahadat, setelah saya memilih Islam ini tadi ya, itu saya cari sendiri tempat-tempat untuk saya syahadat ini tadi. Dan itu tidak mudah. Mereka tidak langsung, oh ya Kak Lisa, begini, ini langsung begini. Enggak. Saya dimintain untuk saksi dulu. Surat keterangan RT dan RW dulu. Minta ini, minta itu. Banyak sekali prosesnya gitu yang saya lewatin. Baru saya diterima untuk syahadat. Ya, jadi dengan lu kerja seperti itu, cari tangan-tangan RT dan sebagainya, nampak kalau lu memang niat gitu kan. Betul. Dan itu semuanya saya lakukan sendiri. Nah, terus tantangan saya memilih Islam. Setelah saya ketahuan memilih Islam ini, saya diusir dari rumah. Saya diusir dari rumah. Dan sendirian itu? Nggak bawa anak ya waktu itu? Kata-katanya begini, kamu boleh memilih Islam, kamu boleh mempelajari Islam, tapi dengan catatan, kamu tidak boleh bawa satu benda pun keluar dari rumah ini. Kalau mau bawa anak-anak silakan. Dan saya paham waktu itu, kenapa saya boleh bawa anak tapi tidak boleh bawa satu benda. Dalam arti kata, saya seorang ibu loh, dan saya semuanya serba difasilitasin dulu.
dan dikerjain orang gitu. Ini saya harus keluar tanpa saya membawa apapun, tapi anak-anak dibawa. Iya. Ya, dibawa. Itu berarti kan memberikan tugas yang saya nggak pernah kerjakan nih. Betul. Gitu. Mungkin dia berpikir saya nggak akan bisa ngelewatin ini gitu, dan sehingga saya balik lagi. Itu caranya. Ya, cara cowok memang kayak gitu biasa. Selama 2 tahun tidak dinafkahi. Oke, artinya selama 2 tahun sampai tahun ini dong? Sekarang udah mulai agak baik. Makanya saya bilang, sekarang udah jauh lebih baik. Maka saya bilang gitu, saya tuh selalu bilang ya, saya ini bukan pendebat. Tapi saya lebih suka berdiskusi atau sharing. Nah, saya lebih melihatkan Islam itu seperti apa. Saya orang yang fakir, jadi saya tidak terlalu pandai dalam untuk memahami terkait tentang ilmu Islam itu sendiri, karena saya sedang belajar. Saya sering katakan begitu, saya sedang belajar ya. Jadi saya lebih memperlihatkan Islam itu indahnya seperti ini loh gitu. Karena di luaran sana masih banyak juga orang itu yang mengaku Islam, tapi mereka tidak merasakan kenikmatan Islam itu sendiri dan tidak menggambarkan Islam itu seperti apa gitu. Oke, ini boleh nanya nggak agak pribadi? Yakin ya? Tadi udah pribadi semua loh. Oke. Ini soalnya banyak yang bilang ini, mempertanyakan status lu. Ini Kak Lisa janda atau gimana nih? Atau memang Janda semua atau belum duda? cerai? Duda pasti bukan ya. Enggak, maksudnya apakah sebenarnya cuma pisah gitu aja? Sudah akhirnya selesai. Udah selesai juga. Secara hukum, kenegaraan, agama juga sudah selesai. Oh, akhirnya diselesaikan. Iya, kenapa? Ada yang mau? Enggak, karena ada orang kan mungkin pisah gitu aja sambil ya mungkin ya pihak sana juga masih menunggu kapan lalu kembali kan gitu. Enggak lagi. Sudah selesai. Artinya sana juga sudah siap melepas ya. Iya. Bisa dibilang gitu ya. Oke. Terus tadi ini belum cerita nih. Gimana ceritanya dalam 2 tahun lu membalikkan keadaan gitu. Ini yang seru nih. Nah, jadi di situ diusir dari rumah. Lu kemana? Saya balik ke rumah bapak. Saya balik ke rumah Tunggu, bapak. bapak di dunia kan, bukan bapak di surga kan? Ya, bapak di dunia. Karena kalau kembali rumah bapak di surga, saya nggak ada lagi di layar ini kan gitu ya. Ya mana tahu turun lagi gitu kan. Ini mohon maaf ya, saya agak kurang lancar bahasanya karena ini teman-teman udah jam 1:30 ya gitu ya. 2 malam. 1:30 malam. Jadi sebenarnya ini udah jam tidur teman-teman, jadi saya agak kurang lancar nih bahasanya nih. Oke, terus? Seperti itu. Jadi saya diusir dari rumah, saya keluar dari rumah itu. Walaupun saat itu saya berharap ya ada orang yang membantu saya. Seorang ibu, 4 anak, saya nggak tahu kemana, nangis gitu. Tapi itulah baiknya Allah. Allah tuh maha tahu gitu. Saat itu Allah nggak mau membiarkan orang lain, makhluk yang menolong saya. Tapi Allah tuh maunya saya berusaha sendiri, kayak gitu. Nah, jadi di situ saya telepon bapak. Pak, saya bilang, saya mau balik, jemput saya. Terus bapak saya bilang, kenapa? Saya diusir. Langsung tutup telepon. 3 jam kemudian adik saya datang jemput. Terus kita langsung pulang gitu. Pertamanya nggak ada omong apa-apa. Saya juga selama di mobil itu hanya diam saja. Saya sebenarnya nggak lelah, nggak sakit badan walaupun waktu itu ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya seperti itu. Saya tidak sakit badan saya, tapi di sini saya, dan saya lelah sekali. Diam selama di mobil, terus dengan harapan bapak itu datang memeluk saya, ketemu bapak gitu. Nah, saya kalau di fase ini pengen nangis nih. Pengen dipeluk bapak, tapi ternyata bapak bilang kayak gini, "Oh, ini bodoh gitu. Aku nggak mikir kamu. Tapi aku mikir anak-anak kamu. Nanti anakmu makan apa?" Sebenarnya sebelum bapak saya ngomong kayak gitu, saya udah diusir berkali-kali karena mikir itu. Bapak saya bilang, minimal kamu bawa mobil 1. Tapi saat itu saya belum bisa nyetir karena udah terbiasa diantar pakai supir.